So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Note 50 Pro, sebuah smartphone baru dari Infinix, Note series mereka yang akhirnya kembali lagi. Setelah cukup ramai dengan Note 40 Pro di tahun lalu, Infinix balik lagi ya tahun ini. Tetap kasih kejutan, tapi semenarik apa? Ayo kita bahas. Buat harga sendiri, Infinix Note 50 Pro ini dibanderol dengan harga 3,2 juta. Harga yang lebih murah nih dari Note 40 Pro tahun lalu yang ada di 3,5 juta. Buat desain sih, Note 50 Pro ini tuh ngebawa desain yang cukup nyeleneh. Desain kameranya buat aku pribadi agak susah diterima ya. Ini subjektif sih, dan mungkin kalian pribadi bisa aja suka. Tapi terlepas dari itu harus diakui, metal frame-nya ini mewah. Ini biasa dibawa sama HP-HP flagship yang feel genggamnya tuh berasa kayak pegang HP mahal. Di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker, lubang mic, dan IR sensor. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang jenisnya ini stereo speaker. Infinix Note 50 Pro ini itu tentunya udah dilengkapi dengan NFC. Lalu buat proteksi ini ada IP rating IP64 yang artinya smartphone ini tahan sama cipratan air. Yang spesial smartphone ini udah support wireless charging ya. Cuma ya sayang magnetiknya ini tuh bisa dipakai kalau kalian pakai case-nya yang mana ini ada ring magnetnya. Di paket pembelian Infinix juga ngasih bonus wireless charging pad. Mantap. Oh ya, buat pemanis tambahan ini ada yang namanya Active Hello Light yang bisa jadi notifikasi. RGB-nya ini itu aktif ya, gerakannya juga smooth jadi tuh kelihatan keren. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080 x 2436 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna dan punya big brightness yang ada di 1300 nits. Kalau buat refresh rate ini udah kayak HP gaming, ada di 144 Hz yang pastinya dipakai scrolling kerasa smooth. Meskipun desain layarnya udah nggak curve lagi kayak Note 40 Pro kemarin, tapi desain layar ini masih kelihatan mewah. Bezelnya tuh kelihatan tipis banget, tapi emang masih kerasa sedikit lebih tebal ya buat sisi bawahnya. Buat fingerprint ini ada di dalam layar. Buat kecepatan bacanya ini udah kencang karena jenisnya ini optical. Secara overall kualitas layarnya ini udah kerasa mewah sih. Ini serasa kayak lagi liatin layar HP mahal yang nyaman banget ketika dipakai. Lanjut buat performa, Infinix Note 50 Pro ini tuh pakai chipset MediaTek Helio G100 Ultimate. Buat pilihan storage ini ada satu aja 8/256 GB. Untuk skor Antutu sendiri ini ada di 420 ribuan, angka yang nggak tinggi-tinggi amat buat HP harga 3 jutaan. Tapi ya udah cukup mumpuni lah buat dipakai kebutuhan sehari-hari. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan frame rate super. Selama main ini hampir sering dapetin 90 fps. Ada FPS drop tapi itu jarang banget ya, paling kalau lagi battle yang rame aja, dan hitungannya masih tetap nyaman soalnya ini masih di atas 60 fps. Lanjut buat game PUBG Mobile, settingannya ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas main di Smooth Ultranya ini nyaman banget buat dapetin 40 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Ya ini udah klasik lah ya dari zaman Helio G99 sampai G100 dimana settingan PUBG Mobile mentok di 40 fps. Buat gyro ini juga nggak masalah ya, jenisnya udah hardware dan dipakainya ini udah enak. Lanjut kalau buat Genshin Impact ini kita coba di settingan lowest. Pas lagi traveling FPS yang didapat itu ada di kisaran 35-45 fps. Sedangkan kalau lagi battle yang ngeluarin banyak efek, FPS ini ada di kisaran 30-40 fps. Overall sih performanya udah cukup ya buat kebutuhan gaming kelas menengah ke bawah. Game berat kayak Genshin ini juga masih bisa dimainin, cuma emang nggak dapat pengalaman yang smooth. Buat baterai ini kapasitasnya ada di 5200 mAh. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 6%. Main sosmed, scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Dan buat main game Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 18%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ada di 90 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit aja. Kalau buat sistem operasi, Infinix Note 50 Pro ini tuh pakai XOS 15 dengan basis Android 15. Untuk desain XOS 15 ini udah lebih simple dan kelihatan friendly ya buat pengguna baru. Sementara itu buat update sendiri, Infinix ngejanjiin buat dapat 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Infinix juga udah nyematin Infinix AI di smartphone ini. Untuk sekarang pilihannya ini udah cukup banyak buat HP 3 jutaan. Dan buat daftar AI-nya kalian bisa cek aja di settingnya. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Note 50 Pro ini dibekali dengan setup dual kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS dan kamera ultrawide yang resolusinya ini 8 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel.
Buat hasil fotonya ini cukup bagus ya, terutama buat kamera utamanya. Buat kamera ultrawide-nya, detailnya ini kerasa kurang, terus warnanya juga lebih pucat nih ketimbang kamera utamanya. Tapi ya udah cukup oke lah, karena sekarang Infinix udah ngasih kamera ultrawide ke seri Note mereka. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Infinix Note 50 Pro. Direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Ini belum pakai Ultra Steady ya. Di sini tuh bisa pindah-pindah lensa. Bentar. Ada tombolnya tapi ternyata nggak bisa dipencet. Ya. Waduh. Agak aneh ya. Yaudah. Di sini tuh ada tombolnya, nanti mungkin bakal aku screenshot. Tapi ternyata nggak bisa dipencet. Ya udah, seperti ini hasilnya. Nah, ini ultrawide-nya. Kalau kita pindah ke satu kali, ini ternyata kamera ultrawide yang di zoom digital ya. Jadi ya, pada dasarnya tidak bisa langsung pindah-pindah lensa ketika udah ngerekam. Tapi bisa rekam di ultrawide kok, aman. Ada ultra steady buat kamera utama sama ultrawide. Tapi ya itu nggak bisa langsung pindah-pindah lensa ketika udah ngerekam. Ini yang ultrawide dulu, hasilnya seperti ini. Nah, ini kamera utama yang pakai ultra steady, hasilnya seperti ini. Aneh sih ini, ada tombolnya tapi nggak bisa dipencet. Oke, ini buat resolusi Full HD High FPS. Di sini ditulisnya bukan 60 fps tapi High FPS ya. Tapi ya kalau dilihat-lihat sih ini 60 fps. Dan ini cuma bisa lensa utama aja ya. Walaupun perekamannya udah dimatiin, kalau kita pindah ke ultrawide, resolusinya otomatis jadi Full HD 30. Tapi ini Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Terus Full HD 60 fps masih bisa pakai Ultra Steady, hasilnya seperti ini. Lebih nge-crop ya. Terakhir 2K 30 fps. Nah, kalau di 2K 30 ini bisa pindah ke ultrawide, cuma ya perekamannya harus dimatiin dulu kayak yang tadi. Dan nggak bisa pakai ultra steady ya kalau udah di 2K ini. Nah, ini buat ultrawide-nya seperti ini. Jadi harus dimatiin dulu perekamannya baru bisa pindah ke ultrawide. Oke. Udah paling bener ya Full HD 30 aja sih. Udah paling lengkap lah, bisa dipakai semuanya. Oke, seperti itu. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, ini yang Full HD 30 fps hasilnya seperti ini. Nah, ini Ultra Steady udah diaktifin, bisa kalian lihat kameranya lebih ngezoom ya, lebih nge-crop. Cuma ya hasilnya jauh lebih stabil. Tergantung selera kalian suka yang kayak gimana, yang lebar atau yang stabil. Kalau ini Full HD High FPS atau 60 fps buat yang tanpa Ultra Steady ya, hasilnya seperti ini. Pakai jalan agak goyang-goyang dikit. Nah, ini Ultra Steady udah diaktifin, hasilnya lebih stabil, cuma lebih nge-crop. Terakhir ada 2K 30 fps tapi Ultra Steady nggak bisa diaktifin ya, hasilnya seperti ini. Oke, gitu aja, kita balik ke studio yuk.
Oke, kesimpulannya, dengan harga yang lebih murah dari generasi sebelumnya, Infinix Note 50 Pro ini itu bisa ngasih upgrade ya. Upgrade-nya ini juga nggak nanggung, mulai dari desainnya yang udah pakai frame metal, layarnya yang udah pakai refresh rate 144 Hz, baterainya yang lebih gede, speed ngecas yang lebih kencang, dan kameranya yang udah pakai lensa ultrawide. Kalau chipset, Helio G100 dan G99 nggak ada yang beda signifikan ya. Semoga aja sih di generasi selanjutnya, Infinix tuh bisa ngasih upgrade chipset yang jauh lebih powerful dari Note 50 Pro ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.